menarik ketika kita belajar modern science dan pengetahuan kuno yang ada pada pustaka Suci Weda. Om Swastiastu, salam Dharma. Kita sudah sangat lama mendengar bahwa dewa atau dewata ada pada tubuh manusia. Apakah ilmu pengetahuan modern membenarkan hal tersebut? Hal itu ada pada sebuah buku yang luar biasa ini, Human Physiology, Expression of Veda and the Vedic Literature. Buku ini merupakan buku yang luar biasa, yang merupakan buku di abad modern yang ditulis oleh seorang profesor sekaligus penekun Weda. Dijelaskan pada salah satu bab di buku ini bahwa dewata benar-benar berkorelasi pada tubuh manusia. Misalnya, ini adalah otak manusia. Dia sangat berkorelasi dengan lingga yang merupakan simbol dari Dewa Siwa itu sendiri. Jadi keseluruhan otak manusia berkorelasi dengan lingga. Masih pada kepala manusia, dan beliau di bukunya menjelaskan dengan sangat jelas yang berdasarkan sains barat tentang dewata pada tubuh manusia. Masih pada otak manusia yang sangat menarik. Inilah salah satu alasan sainsnya mengapa Dewa Ganesha dinyatakan sebagai dewa kecerdasan dan dewa sains. Dewa Ganesha berkorelasi dengan otak manusia. Ini brain manusia ini sangat berkorelasi. Jadi Dewa Ganesha ini berkorelasi dengan pons, medula, dan cerebrium pada manusia. Ini tidak dapat disangkal kemiripan yang luar biasa dengan struktur dan kerumitan yang sangat sama dengan korelasi yang sangat tinggi. Kemudian pada gambar ini pun telinga Dewa Ganesha yang disimbolkan dengan kemampuan sang dewa untuk mendengarkan penyampaian umat manusia sekaligus kemampuan belajar manusia ini juga berkorelasi dengan otak manusia. Jadi kita harus menjaga kepala kita harus mendapatkan kecerdasan seperti Dewa Ganesha. Dalam Weda, Dewa Ganesha adalah dewa yang membantu untuk menulis pustaka Suci Weda. Ini masih pembahasan yang sangat detail tentang korespondensi, tentang korelasi Dewa Ganesha dan bagian-bagian tertentu dari otak manusia. Ini dapat kita lihat jika diberi warna yang sama, maka ia akan sangat mirip. Demikian juga pada bagian-bagian lain dari otak manusia, ini memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan Dewa Ganesha. Sehingga Dewa Ganesha adalah dewa sains, dewa kecerdasan. Berikutnya adalah Awatara, Narasimha Awatara. Ini juga memiliki korespondensi yang sangat mirip dengan bagian senter dari brain, dari otak manusia. Ini ada dalam penjelasan di buku ini. Jadi inkarnasi dari Wisnu. Kemudian juga inkarnasi lainnya adalah Wamana, Brahmana Cebor. Ini adalah kalau kita lihat dalam fungsi otak dalam pengetahuan, ini memang memiliki fungsi yang sangat besar. Jadi ini adalah yang di motor korteksnya sangat jelas. Kemudian juga Parasurama, korelasinya juga sangat jelas, kapaknya di dalam otak manusia. Kemudian juga adalah Rama, inkarnasi dari Wisnu. Ini penggambarannya ada di bagian ini. Jadi di sensori motor cortex dalam otak manusia. Kemudian juga adalah panah dari Sri Rama ini. Dan kemudian ada penggambaran tentang Sarayu River dan Ayodhya pada otak manusia. Kemudian juga Hanuman dan ini Krishna berkoresponden
dengan parietal lobe and sensory cortex in the brain. Jadi penggambaran Krishna atau Awatara Sri Krishna ada di bagian ini, yang fungsinya adalah menjaga keseimbangan kita, sehingga kita sehat, seimbang, dan mampu melakukan berbagai aktivitas dengan seimbang. Demikian juga terdapat Buddha, kemudian juga adalah Kalki Awatara. Kemudian dewata yang lain juga dijelaskan dalam berbagai bagian dari tubuh manusia. Misalnya adalah Dewi Saraswati, kemudian ini adalah Laksmi Dewi. Ini berkorelasi dengan beberapa bagian tubuh manusia. Saraswati masih berkorelasi dengan otak. Kemudian berikutnya ini hati, berkorelasi dengan Laksmi Dewi. Kemudian korelasi dari Durga, itu juga kita temukan dalam bagian tubuh kita yang lain. Jadi umat sedharma, masih banyak korelasi para dewata yang ada pada tubuh manusia dan mendorong fungsi-fungsi, memelihara fungsi-fungsi tubuh kita dengan baik. Inilah alasannya yang perkuat bahwa dewata benar-benar ada pada tubuh manusia. Dengan demikian juga dinyatakan bahwa tubuh manusia adalah kuil dari dewa. Olehnya dalam Hindu kita disarankan untuk memelihara tubuh kita dengan baik, dengan memberi makanan yang sehat, minuman yang sehat, sehingga tempel ini, pura ini mampu terjaga dengan baik. Fungsi dari tubuh kita tentu sangat banyak. Jika kita salah menggunakan, tubuh kita akan menjadi pusat produksi dosa. Dan apabila kita mampu menggunakan secara benar, tubuh ini, hidup ini akan menjadi berkat baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, lingkungan, dan semesta raya. Inilah alasannya mengapa dalam Hindu dikatakan tubuh manusia harus dijaga dengan baik. Tubuh manusia harus dirawat, bukan hanya sekedar kecantikan fisik, bukan hanya sekedar glowing, tetapi juga dewata yang bersemayam dalam berbagai bagian dari tubuh kita harus kita jaga. Tentunya dengan tidak memberikan racun kepadanya. Memberikan racun kepada tubuh kita sama dengan memberikan racun kepada dewata yang bersemayam pada tubuh. Mari kita menjaga tubuh kita dengan baik, dengan makanan yang sehat, dengan berolahraga, dengan melakukan yoga. Ketika manusia sakit, kita mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kembali kesehatan. Tetapi terkadang ketika kita dalam kondisi yang sehat, kita terlalu abai dengan pura, dengan tempel yang ada di dunia ini berupa tubuh kita sendiri. Salam sehat, salam dharma. Om Santi 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 Om.